Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan coba bahas sedikit ya terkait ya. Banyak juga sih yang bertanya masalahnya nih ya. Bang, Poco X3 Pro kenapa nggak bisa di-upgrade ke MIUI 14 ya? Nah ini nggak tahu kenapa nih, semenjak banyak kasus matotnya Poco X3 Pro sepertinya untuk di region Indonesia, mereka mendiscontinue untuk update firmware ya, ataupun MIUI-nya gitu loh cuy. Saya juga nggak paham nih kok kayak gitu cuy ya. Dia kayak lepas tangan gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat di MIUI downloader teman-teman ya, di Poco X3 Pro ya. Kita di Poco X3 Pro kita coba lihat. Nah, untuk di MIUI stabil di sini sampai detik ini Indonesia stabil dia hanya di MIUI 13.0.1 SJUID XM. Sedangkan untuk di versi global dia di 14.0.3 TJU Mi XM. Dan untuk di EEA ya, ini di 4.14.0.1. Jadi yang 14 itu cuma di global sama EEA aja. Turki dan Taiwan serta Rusia dia hanya di 13.0.1 aja cuy. Sebenarnya sebelumnya ada sih update, cuman di rollback gitu ya, ditarik kembali untuk update-nya. Saya juga nggak tahu kenapa itu cuy, di Poco X3 Pro ya. Nah, jadi kalau misalkan ini saran saya ya buat teman-teman yang ingin upgrade Poco X3 Pro-nya ke MIUI 14. Nah, teman-teman nanti bisa dengan menggunakan cara Mi Flash dengan catatan harus UBL terlebih dahulu ya. Oke. Biar berhasil 100% lah. Kalau kita dengan cara rename itu takutnya malah jadi ada kesalahan, kemudian takutnya nanti ada masalah-masalah lain cuy. Dan memang saya juga nggak merekomendasikan, tapi ya bisa saja menggunakan rename gitu kan, apalagi yang sudah pernah coba berhasil. Oh, rename juga bisa kok gitu kan. Nah gitu teman-teman ya. Oke, tapi ya tetap saran terbaik saya menggunakan Mi Flash dan UBL smartphone-nya cuy. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung saja download firmware-nya yang recovery ya. Kalau misalkan lewat Mi Flash ataupun mau lewat Fastboot, itu downloadnya yang Fastboot cuy ya. Nah, contoh di sini MIUI Global Stable. Ini ya. Ini ada versi Fastboot, ada juga recovery. Nah, teman-teman ya, size-nya memang untuk di Fastboot itu gede, 5,2 GB. Nah, kalau kita coba lihat versi yang terbaru ini itu hanya sampai April cuy. Sekarang sudah November. Harusnya itu sudah ada update kembali ya, ada update ke bulan September lah gitu teman-teman ya, untuk security-nya. Tapi ya itu MIUI Global Mi saja dia sudah discontinue sepertinya. Nggak ada update lagi nih cuy. Terakhir bulan April 2023 untuk sistem keamanannya ya. Oke. Nah, tapi dia sudah menggunakan Android 13 cuy. Ini salah cuy ya. Ini buat Android 12, ini Android 13 di Poco X3 Pro itu setelah update ke MIUI 14, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita coba lihat di sini ada old version, sebaiknya teman-teman nanti kalau mau update itu jangan langsung ke versi tertingginya dulu ya. Kalau misalkan dari MIUI 13, coba teman-teman nanti update dulu ke versi 14.0, ke MIUI 13.0.9 yang ini ya. Nah, ke yang ini ya teman-teman, Desember 2022. Nah, teman-teman nanti update dulu ke versi ini. Tapi yang Global Mi, bukan yang Indonesia. Nah, kalau kita coba lihat untuk di bagian sini di Indonesia stabil, kemudian ke old version, dia ini untuk di paling baru ya, di sini ada 13.4 sebenarnya. Dia itu di bulan November. Nah, jadi bisa teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman masih di MIUI 13.0.1 ya, yang paling awal nih MIUI 13. Nah, teman-teman nanti coba update dulu mentokin ke versi ini. Nah, 13.0.4 ya. Update dulu versi ini, mau menggunakan recovery mode atau mau menggunakan fastboot silahkan. Pokoknya mentokin dulu ke 13.0.4 ini ya, yang di Indonesia. Lanjut nanti teman-teman bisa rename ke sini, Global Stable. Kalau misalkan mau teman-teman coba rename ke versi yang 13.0.9. Nah, ke versi yang ini. Coba itu teman-teman. Ya.
Atau kalau mau langsung ke paling tinggi, yaitu tadi kata saya tadi, bisa menggunakan Mi Flash ya, dengan cara pastinya si HP-nya harus di UBL terlebih dahulu gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan jelas di sini yang bertanya, yang Bang kok saya pas pakai itu ada gini, ada gitu ya. Kemudian juga pas lagi mau update itu ada yang komen, Bang kok ada tulisan gini ya, yang menyatakan waktu itu. Nah, kalau misalkan yang menyatakan waktu, coba teman-teman itu update-nya itu di jam-jam sore ya. Bisa di jam 15 atau jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah, di rentang waktu itu teman-teman coba ya. Terkadang server si Xiaomi-nya di sana tuh padat cuy ya. Banyak yang akses, mungkin limit kunjungan atau apa ya, limit server lah seperti itu. Jadi nggak bisa gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa dicoba aja di waktu itu atau di waktu tengah malam, 12 malam sampai jam 3 pagi. Coba teman-teman gitu. Saya sudah pernah coba sebelumnya dan semuanya berhasil cuy di jam-jam itu. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa dicoba saja. Gitu ya teman-teman, mungkin untuk informasi terkait Poco X3 Pro ya. Bang, misalkan ada yang komen lagi nih, Bang, Poco X3 Pro di awal tahun 2024 atau di akhir tahun ini masih worth it gak sih gitu ya. Ya, Poco X3 Pro memang sekarang ini nggak ada yang grace ataupun yang baru ya cuy ya. Cuman ya udah banyak sih yang cap ya, si Raja Matot gitu ya dan lain sebagainya. Oke, dan memang kasus tersebut Xiaomi sendiri juga ya mengaku ya kalau di Poco X3 Pro itu memang ya banyak kasus yang seperti itu akibat dari CPU-nya yang panas, yang meleleh dan lain sebagainya cuy. Itu memang sih karena penggunaan kita sendiri juga ya. Jadi penggunaan yang memang hardcore gitu ya, saat bermain game dan lainnya gitu kan, yang mengakibatkan HP-nya overheat, panas ya, kemudian pas thermal pastanya mungkin sudah kering dan lain sebagainya, nggak pakai cooler gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan panas. Karena jujur aja ya, Snapdragon 800 series ke atas itu memang udah chipset kencang ya, pastinya kalau kita coba geber grafik super tinggi akan panas cuy. Nggak jauh bedanya dengan laptop gaming lah. Kalau dia nggak pakai kipas yang bagus, yang mantap, ya dia juga bisa meleleh gitu ya, panas, karena panas banget cuy gitu ya. Apalagi pada saat menjalankan sebuah game, itu berat banget ya, panas gitu ya. Makanya pada saat bermain game, saya saranin yang masih pakai Poco X3 Pro wajib menggunakan fan cooler, dan penggunaan gamingnya tolonglah penggunaan gamingnya dibatasi cuy, jangan geber 4 jam gak berhenti gitu ya. Ya kalau main PUBG misalkan 1 match 2 match ya, itu istirahatin dulu sampai cooler, istirahat 1 match, santai main lagi gitu, jangan terus-terusan cuy gitu lah ya. Oke, mungkin teman-teman juga sudah paham ke arah situ. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya pembahasan terkait ya ini update ya teman-teman. Karena ada juga yang beberapa yang komen, saya mungkin nggak sempat balas semua, jadi saya coba balas di video ini. Mudah-mudahan jelas dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.